Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai bilangan pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kalian pasti udah nggak asing lagi nih sama yang namanya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Masih ingat kan? Waktu SMP kalian pernah mempelajarinya. Oke, kita lanjut dalam di kelas 10 ini kita akan mempelajari apa nih? Di sini ada peta konsep ya. Yang pertama, bentuk pangkat meliputi ada pangkat bulat, pangkat 0, dan pangkat negatif. Kemudian yang bentuk akar akan membahas operasi bentuk akar, rasionalisasi penyebut, serta akan kita bahas ke depannya yaitu logaritma. Ini ketiga ini saling berhubungan ya. Oke, langsung aja kita bahas bentuk pangkat bulat. 1. Pangkat bulat positif. Definisinya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematika ditulis ini ya yang warna biru nih. A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Dengan A bilangan pokok atau basis, A tidak sama dengan 0 dan N adalah pangkat atau disebut juga eksponen. A tidak sama dengan 0 ya. Oke. Selanjutnya 2. Sifat-sifat pangkat bulat. Nah, sifat-sifat umumnya adalah ini ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan kata lain, bilangan pangkat kali bilangan pangkat, maka hasilnya pangkat dijumlahkan. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan kata lain, bilangan pangkat bagi bilangan pangkat, maka hasilnya pangkat dikurangi. Oke, ini berlaku jika A-nya atau bilangan pokoknya sama. Oke, selanjutnya, jika A dan B bilangan real tidak 0, serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. 1. Dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang kedua, dalam kurung A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Dan yang tiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Oke, untuk contohnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, maka hasilnya 2 pangkat 2 tambah 3. Maka tinggal dijumlahkan, 2 tambah 3 adalah 5 ya. Kita cari hasil dari 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan, ini kalikan ya, 4, ini 4, ini kalikan lagi, maka 16 kali 2, jadi hasilnya adalah 32.
Nah, jadi hasil dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 32. Oke, untuk contoh lainnya, A pangkat 4 kali A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Oke, kita selesaikan. Untuk bilangan pangkat kali bilangan pangkat, maka pangkatnya dijubah. Kita jumlahkan 4 tambah 2. Terus jika bilangan pangkat bagi bilangan pangkat, maka pangkatnya dikurang. Jadi langsung kita kurangi 3. Jadi A pangkat 4 tambah 2-nya berapa? 6. 6 kurang 3-nya 3. Jadi hasilnya A pangkat 3. Gitu ya. Contoh lain lagi. Misalnya A pangkat 6 dikali B pangkat 2, kita pakai dalam kurung nih. Misalnya 2 dibagi B. Oke, jika ada bilangan pangkat seperti ini dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi kita kalikan ya. 6 kali 2-nya didapat 12. Kemudian 2 kali 2-nya didapat 4. Nah, di sini yang di bawah ini ada B aja nih. Maka B ini pangkatnya tuh otomatis 1 ya kalau nggak ditulis pangkatnya. Jadi ke sini langsung dikurangi 1. Jadi yang B saja yang dikurangi 1 ya. Yang bilangan pokoknya sama. Maka hasilnya jadi A pangkat 12 B pangkat 3. Nah, jadi ini hasilnya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bentuk akar. Nah, tugas hari ini dan link untuk absensinya nanti Ibu akan share di Google Classroom. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.